sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus, Injil hari ini begitu pendek, tapi syarat makna. Ya. Saya melihat paling tidak ada dua karya besar Allah di sini yang mau disampaikan oleh penginjil Markus kepada kita. Pertama, Yesus mengalami percobaan di padang gurun. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Yesus mulai tampil di hadapan publik mengganti Yohanes Pembaptis yang sudah ditangkap untuk mewartakan Injil. Itu yang poin kedua pada Injil hari ini. Tidak kedua hal ini saya akan uraikan, tapi bagian pertama. Pertama saja yang saya akan bahas pada kesempatan ini. Yesus dicobai oleh iblis selama 40 hari. Ya, selama 40 hari. Sangat berbeda dengan kisah yang disampaikan oleh penginjil Matius dan Lukas. Matius dan Lukas berbicara tentang bagaimana Yesus berpuasa. Dan cobaan iblis itu datang setelah Yesus selesai berpuasa. Bukan pada saat dia berpuasa, tapi setelah Yesus berpuasa. Itu versi Matius dan Lukas. Nah, pada versi Markus yang kita dengarkan saat ini, dia sama sekali tidak menyinggung puasa. Pertarungan antara iblis dengan Yesus di sana itu yang berlangsung. Tidak dalam keadaan puasa, tidak dikatakan itu. Jadi hanya dikatakan pertarungannya. Itu. Padang gurun itu suatu lambang kuasa kejahatan, ya, satu lambang kuasa kejahatan. Dan juga ditopang oleh, katanya tadi, dia tinggal bersama dengan binatang-binatang liar. Ini juga gambaran tentang kuasa kejahatan itu. Jadi Yesus hidup di dalam kuasa ini, dia bertarung. Lalu kemudian di situ juga yang membuat Yesus kuat dalam menghadapi pergulatan hidup ini, bahwa malaikat-malaikat melayani dia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dia itu dituntun oleh roh. Ya, dituntun oleh roh. Roh ini kita tidak bisa lepaskan dari konteksnya. Sebelum kisah ini, Yesus itu dibaptis, dan pada waktu dibaptis itu terdengarlah suara dari langit, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Itu. Nah, roh itulah yang memimpin Yesus ke padang gurun, dan di sana dia dicobai. Ya, di sana dia dicobai. Jadi kita bisa bayangkan selama 40 hari Yesus mengalami pergumulan hidup di situ. Ya, antara mau setia kepada misinya yang diberikan oleh Allah Bapa kepadanya, menyelamatkan manusia, dan mau tunduk kepada kuasa kegelapan yang disebut di sini adalah iblis, dan juga binatang-binatang liar, ya, wujudnya seperti itu. Jadi dia mengalami pertarungan itu. Nah, akhir dari kisah ini dikatakan bahwa yang tampil sebagai pemenang dalam pergumulan itu adalah Yesus sendiri. Ya, Yesus sendiri yang tampil sebagai pemenang. Versi Matius dan Lukas, iblis memang mundur dari sana, tapi dikatakan dia menunggu waktu yang tepat untuk kembali menggodai dia. Ya. Menunggu waktu yang tepat untuk kembali mencobai dia. Nah, di sini dikatakan itu. Tapi pokoknya dia tampil sebagai pemenang. Nah, apakah kisah ini, ya, kisah ini itu boleh dikatakan jauh dari kehidupan kita? Saya rasa malah tidak. Tapi betul merupakan pengalaman harian kita mungkin. Kita juga bisa masuk dalam pengalaman padang gurun. Ya, pengalaman padang gurun.
Bagaimana itu pengalaman padang gurun kita bisa alami dalam hidup kita? Saya ambil contoh dalam bidang rohani. Misalnya setiap masa Natal atau Advent, Natal, masa Prapaskah, Paskah, di sana ada kesempatan bagi kita untuk mengakukan dosa, untuk mengakukan dosa. Lalu tiba-tiba muncul dalam pikiran kita, ada lagi kesempatan mengakukan dosa. Dosaku selalu sama, saya mau lakukan lagi yang sama, seperti tidak ada kemajuan yang ada dalam hidupku. Jadi semacam ada dorongan sangat kuat, karena merasa bahwa setiap kali saya mengaku dosa, dosa yang sama, tidak berubah. Nah, ini suara itu mendengung terus dalam telinga kita. Dapat jadi karena kita merasa memang betul ya, apakah pastor yang terima saya itu siapa tahu saya dapat lagi di ruang pengakuan, tidak ingat bahwa tahun lalu dosanya seperti ini, sekarang ini begini lagi dosanya. Ini di sana. Lalu kemudian tidak mengakukan dosa, berarti dia kalah. Ya, kalah. Itu di sana. Pada bisikan itu. Tetapi ada juga pemikiran lain, dia bilang, ya supaya saya tidak semakin jauh dengan Allah, maka saya datang. Meskipun tidak berubah dalam hidupku, tapi saya datang. Berarti dia menang. Ya, berarti dia menang. Kadang-kadang ada pengalaman seperti itu. Kadang-kadang juga dalam hidup doa, ya dalam hidup doa kita mengalami pengalaman di mana kita berseru-seru pada Tuhan dan kita merasa Tuhan tutup telinga. Tuhan seakan-akan tidak ada. Karena yang kita minta itu tidak ada, tidak nyata, tidak ada wujudnya. Lalu juga kita mulai boleh dikatakan mengalami kesendirian, tidak ada siapa-siapa di sana, ya. Ada orang-orang tetapi sepertinya itu mereka tidak peduli dengan saya, ya. Saya buat sesuatu yang sangat baik tapi tidak ada respons di sana. Jadi dan saya berseru pada Tuhan, tapi kok seperti dia tidak ada, ya, seperti dia tidak ada. Ini pengalaman padang gurun, ya, ya. Kita mengalami kegelapan dalam hidup, kesendirian, itu seperti tidak ada siapa-siapa. Yesus pun kita ingat pada waktu dia disalib, menjelang dia menghembuskan nafas terakhir, dia berteriak juga toh, Eloi, Eloi lama sabatani. Ya Allah, mengapa engkau meninggalkan daku? Dia juga mengalami pengalaman kesendirian itu. Itu saya mengalami pengalaman kesendirian itu. Di lain pihak dia percaya Tuhan tidak mungkin membiarkan saya. Kita juga berasa seperti itu. Tidak mungkin Tuhan membiarkan saya. Tapi Tuhan, tapi engkau di mana? Kenapa tidak mau dengar aku? Ada pergumulan seperti itu kita alami dalam hidup kita. Nah, Yesus pada hari ini memberikan suatu keyakinan memang betul kita mengalami pergumulan hidup dan seakan-akan tidak ada siapa-siapa, tetapi dia tetap percaya Tuhan tidak mungkin membuat hidup kita sia-sia, tidak mungkin membuat usaha kita sia-sia, tidak mungkin perbuatan baik kita sia-sia, tetapi pasti pada waktunya akan lebih indah daripada yang kita sekarang ini alami. Dan itu yang dialami oleh Yesus. Nah, ini juga kadang-kadang kebosanan itu begitu kuat, rasa malas itu begitu kuat, rasa iri hati itu begitu kuat dalam diri kita. Khususnya dalam mengampuni, ini yang paling sulit, ya, ini yang paling sulit. Saya lihat, saya pikir dalam pikiran saya, sepertinya saya sudah mengampuni dengan tulus orang yang berselisih dengan saya ini, yang menyakiti hati saya. Tapi setiap saya lihat orangnya, muncul lagi, bergejolak lagi, ya, bergejolak lagi. Itu di sana. Kita mengalami pergumulan itu, ya, kita mengalami pergumulan itu. Tetapi kalau memang pada saat itu belum mampu mengampuni, katakan pada Tuhan, Tuhan, saya mau mengampuni dia, tapi tidak bisa mengampuni dia. Kalau engkau mau, tolong berikan rahmat-Mu lebih banyak lagi. Kasih lebih banyak lagi pada diri saya, supaya saya mampu mengampuni dia. Kita akui di hadapan Tuhan tidak mampu. Tidak mampu.
Tuhan akan turun tangan. Kapan itu saya nggak tahu. Ya, kita tidak bisa. Tapi tiba-tiba bisa satu saat ketemu malah langsung salaman. Bisa jadi. Ya. Sebelumnya lihat orangnya muak, sekarang ini ketemu justru salaman. Kadang-kadang tidak masuk akal, bahkan sangat tidak masuk akal. Tapi itu bisa terjadi dalam hidup kita. Seperti itu. Saya tidak pernah lupa pengalaman dua dua bersaudara. Ya, mereka sudah 5 tahun itu tidak bicara satu sama lain. Ya, bayangkan 5 tahun. Dia ikut retret saya. Lalu dia ceritakan pengalaman, dia ingin menyapa kakaknya, tapi kakaknya tidak mau disapa oleh adiknya lagi, entah karena apa. Saya katakan di sini ada Tuhan, jadi silakan kamu menghadap Sakral Maha Kudus, cerita apa yang kamu alami, cerita sepuas-puasnya kamu cerita di hadapan Sakral Maha Kudus. Lalu kan 3 hari retretnya, setiap ada kesempatan dia pergi cerita di hadapan Sakral Maha Kudus. Selesai retret, dia pulang ke rumah. Waktu mau berangkat dari retret, sebetulnya dia dilarang oleh orang tuanya untuk ikut retret. Tapi dia bilang ini kewajiban dari pihak sekolah, saya harus ikut. Lalu dia pergi di sana. Apa yang terjadi pertama waktu dia pulang ke rumah, justru orang tuanya itu menyambut dia begitu hangat. Mereka tiba-tiba berubah, entah bagaimana, sehingga merasa bersyukur bisa berjumpa lagi dengan anak mereka yang hanya pisah 3 hari, tetapi sangat dirindukan untuk kembali ke rumah. Dan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, malam itu juga kakaknya yang saat itu sudah berada di Jakarta menelepon dia. Ini betul-betul surprise betul. Bayangkan 5 tahun tidak ngomong, tiba-tiba saat itu kakaknya telepon sama dia, dan mulai hubungan menjadi baik seperti biasa, cair. Ini kadang-kadang kita mengalami pengalaman seperti ini. Dalam usaha juga kadang-kadang mitra kerja kita mengkhianati kita. Kadang-kadang seperti itu. Banyak hal yang hilang dalam hidup kita, kadang-kadang kita mengalami seperti itu. Tapi kita mau memberontak, mau menolak fakta itu tidak bisa. Kejadiannya memang demikian. Tapi kalau misalnya kita dengan pasrah, Tuhan, terima kasih, berat memang, sakit hati rasanya seperti ini saya dikhianati. Bahkan disalahgunakan kepercayaan yang saya berikan kepada dia. Saya sakit hati. Saya katakan ada apa adanya pada Tuhan. Lalu saya mencipta hati menjadi tenang. Ya sudahlah. Tapi Tuhan dapat bekerja dengan cara lain. Ya, cara lain. Dia pertemukan saya dengan orang-orang yang baru, yang kejujurannya luar biasa, perhatiannya luar biasa, tanggung jawabnya luar biasa. Tuhan membukakan jalan di sana. Nah, titik krisis itu dalam pergumulan itu, kecenderungan kita sama dengan rasa malas, rasa bosan itu kadang-kadang menguasai. Karena pikiran kita menjadi buntu, kenapa ini terjadi pada diri kita? Buntu. Tetapi ketika kita ingat bahwa dalam situasi seperti itu, justru Tuhan hadir sungguh nyata, ya, menguatkan dan menciptakan ketekunan dalam diri kita. Dan kita mengakui bahwa kita butuh kekuatan bukan hanya dari teman, tapi terutama dari Allah. Memang saya berseru, dia tidak menjawab, tapi tidak berarti bahwa dia tidak ada dan dia tidak membantu saya. Dia ada dan tetap membantu saya. Bahkan ke depan dia membuka jalan baru untuk diri saya. Nah, ini yang kita pelajari dari Yesus hari ini. Dalam pergumulan itu, dia tampil sebagai pemenang karena di balik itu dia punya harapan. Tuhan itu punya rencana yang paling indah untuk dia, menyelamatkan manusia, dan beban itu, tanggung jawab itu begitu besar, dan rencana Tuhan mau menyelamatkan umat manusia itu mesti terwujud di dalam diri dia atau melalui dia.
Moga-moga kita juga mengalami keyakinan seperti ini, pengalaman seperti ini, dan iman seperti ini. Amin.